Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa lana li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Di 10 akhir di bulan Ramadan disunnahkan sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad SAW sudah datang di 10 akhir Ramadan, karena yashuddu mi'zarahu, mengikat tali pinggangnya. Artinya Nabi Muhammad SAW mempersiapkan dirinya untuk beribadah. Ya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Artinya apa? Di sini ada penekanan dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa ada penekanan di sana? Karena di sana ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih bagus, lebih utama, berlipat ganda ibadah daripada 1000 bulan. Kondisi kita sekarang sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa melaksanakan sholat ataupun melaksanakan kumpul berjamaah, apalagi i'tikaf di masjid-masjid di wilayah kita. Timbul pertanyaan, apa saja yang dapat ibadah yang dapat kita lakukan selain i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Yang pertama adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan lewat lisan Nabi Muhammad SAW kita untuk beriktikaf? Karena iktikaf adalah waktu kita merenung kepada diri kita sendiri. Waktu kita merenung untuk apa kehidupan kita ini. Waktu kita merenung amal ibadah apa saja yang sudah kita kerjakan. Dan waktu untuk merefresh kembali, menghidupkan kembali, menumbuhkan kembali rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara berzikir, beribadah, bertadarru, khusyuk, memahami dan bertafakur atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kelangsungan kehidupan dunia ini. Maka ada beberapa amalan, di antaranya yang pertama adalah memperbanyak sholat malam di rumah bersama keluarga. Mungkin di Ramadan yang Ramadan dulu kita jarang bertemu keluarga. Mungkin di akhir Ramadan baru setelah kita libur panjang kita pergi ke kampung kita masing-masing. Tapi sekarang dari awal Ramadan kita ada waktu luas dengan keluarga. Mari kita semangati anak kita, kita semangati istri kita, kita semangati suami kita. Seandainya ada yang bisa menghatamkan Quran 1 kali, maka saya akan berikan hadiah ini. Seandainya ada yang bisa menghatamkan 2 kali, berikan support kepada mereka untuk gigih membaca Al-Quran. Sekarang ada tuh Al-Quran tulis. Al-Quran tulis namanya. Bisa dicari di online itu. Al-Quran tulis. Bagaimana seandainya kita bikin proyek untuk kehidupan akhirat kita dengan menulis Quran bersama-sama. 3 jilid kita bagi-bagi dengan anak-anak kita menulis Al-Quran. Nah, Al-Quran itu yang akan kita baca di hari-hari kita ke depan. Kita bikin satu proyek keimanan, proyek akhirat kita. Yang kedua, selain bersama Al-Quran, kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah sosial lainnya, seperti bersedekah. Bulan Ramadan ini, Masya Allah, Tabarakallah, kuatkan sedekah kita. Kita ada harta lebih, kita dari awal kita potong harta kita sekian persen untuk sedekah. Satu hari kita sedekah minimal pagi sekali, sore sekali. Kita wajibkan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ya Allah, saya berniat untuk tolak bala, jauhkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari kesulitan. Kami bersedekah dengan sekian keimanan kita. Karena ketika pagi kita bersedekah, ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus pagi hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, malaikat setiap pagi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berkhusus bulan ini, bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat itu dan berkata, ya Allah, malaikat itu berdoa pagi-pagi, ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah di pagi ini ganti ya Allah yang lebih, dan berikan untuk orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil,
hancur, rezekinya nggak berkah, rezekinya tidak membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus Allah pagi-pagi. Di sore juga kita, karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah juga menjauhkan kita daripada bala. Dan wabil khusus lagi memang bulan Ramadan, Rasulullah SAW kan ajwadun nas ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan ketika datang bulan Ramadan. Kita proyeksikan, misalnya kita berikan ke orang-orang yang berada di sekitar kita, atau mungkin di ring kita, di daerah kita orang mampu, kita keluar sedikit, kita keluar membawa makanan, atau kita tanyakan ke panti asuhan mana, panti yatim mana, kita tanya kepada mereka, apakah sudah ada makanan untuk sahur, untuk buka, kita berikan. Tanpa kita keluar rumah, kita bisa transfer langsung lewat teknologi sekarang. Kita gunakan yang kedua untuk mengimbangi ibadah i'tikaf kita. Yang ketiga adalah, ya pertama tadi kita memperbanyak berhubungan dengan Al-Quran, yang kedua bersedekah, yang ketiga terakhir adalah mempelajari, mentadaburkan Al-Quran. Apa salahnya sekarang kita buka Al-Quran? Di setiap pagi kita buka Al-Quran, bertadabur Al-Quran. Kalau tadi kita membaca Al-Quran, kita sekarang bertadabur dengan Al-Quran. Anak kita baca ada tafsir Quran terjemah. Bahkan sekarang kalau lebih bagus lagi, kita lihat tafsir Jalalain sudah ada yang diterjemahkan. Jika seandainya tidak ada yang mampu di keluarga kita untuk membaca bahasa Arab, tafsir Jalalain ada yang berbahasa Indonesia, kita baca bersama keluarga. Kita tafsirkan satu ayat, dua ayat, menambah tajdidul iman, menambah kehausan iman kita menjadi lebih tinggi, menjadi keluar dari Ramadan termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, terbebaskan dari api neraka. Kita bikin target kita yang tinggal beberapa hari lagi Ramadan di depan kita. Jangan sia-siakan waktu ini. Kita belum tentu bisa menemukan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.